melihatmu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan dan kami percaya Tuhan bahwa hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa tenang Tuhan. Kini kami mau duduk diam Tuhan di hadirat-Mu, kami mau belajar merenungkan Tuhan akan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan bagaimana kami boleh belajar untuk lebih lagi mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebuah kasih karunia kalau kita boleh berjumpa kembali dalam Family Altar Sawahan. Setelah kita sudah belajar mengenai kunci-kunci sukses, saat ini kita akan bersama merenungkan bagaimana mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kita banyak disadarkan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Mengandalkan Tuhan ternyata tidak cukup hanya mendengarkan khotbah saja, tetapi harus mulai kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang Kristen yang mengalami Tuhan sendiri dan mulai belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Mengandalkan Tuhan yang pertama yang bisa kita renungkan adalah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, seperti tertulis. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak anak Tuhan yang diizinkan mengalami masalah supaya mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi masalah, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kita bisa mulai melalui masalah yang sedang kita hadapi. Kalau hari ini kita belum bisa melihat ujungnya, mungkin sama seperti bangsa Israel yang 40 tahun ada di padang gurun tanpa tahu di mana ujung perjalanan. Tuhan tetap mau lihat kita itu tetap setia sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah melibatkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Melibatkan Tuhan bukan bicara hanya dalam perkara-perkara yang besar saja, tetapi juga perkara yang kecil. Banyak rencana dibuat, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Melibatkan Tuhan berarti berjalan dalam kedaulatannya Tuhan. Dari sana Tuhan akan berikan kita hikmat untuk apa yang bisa kita lakukan, terutama dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Dalam kondisi apapun, biarlah kita itu tetap mengambil komitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya bila hal-hal yang kita doakan atau harapkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka seharusnya kita tidak kecewa kepada Tuhan. Sebab tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan pada waktunya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Saudara, mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan? Atau kita dengan hikmat dan pengalaman kita sendiri merasa bahwa kita bisa melewati semua dengan hanya kekuatan kita? Seperti ada yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 6-7, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Tuhan Yesus memberkati.